Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat diberi berbagai nikmat. Salat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Alhamdulillah kita telah bertemu di sore hari ini dalam pertemuan yang kedua. Alhamdulillah Ustadz Abid Fatur Rahman Arif Ashum Hafizahullah Ta'ala telah hadir bersama kita dan nantinya beliau akan mengampu dars Manzumah Khoqaniyah ini. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, sehat. Ismail sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mungkin tempat dan waktu kami persilakan kepada Ustadz Abid Hafizahullah Ta'ala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bitamassuki bima'alil umur wa hathana bi umuril azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bisa dipertemukan kembali di pertemuan kedua ini dalam majelis dars Al-Manzumah Al-Khoqaniyah, atau kalau kita disebut dengan qasidah Ra'iyah Al-Khoqani atau qasidah fil qurra wa husnil ada atau al-qasidah Al-Khoqaniyah atau Khoqaniyah saja. Ya, sebagaimana kita bahas pertemuan lalu, ya, nama kitab ini ya ada beberapa nama. Ya, tapi umumnya disebut dengan nama Khoqaniyah. Baik, kemarin kita sudah sampai kepada pembahasan tentang muqaddimah terkait nasihat-nasihat berharga bagi para pembelajar Al-Quran. Lalu juga membahas tentang muqaddimah terkait kriteria qari. Ya, lalu bagaimana juga mengenal manhaj Imam Al-Khoqani dalam penulisan buku beliau dan yang semisalnya. Insyaallah kita akan lanjutkan dulu. Seperti biasa saya akan bacakan matanya dulu. Lalu nanti akan dilanjut dengan perincian yang ada di PPT. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Khoqani rahimahullah taala, wa inna lana akhdal qira'ati sunnatun 'anil awwalina al-muqri'ina dawis satri falis-sab'atil qurra'i haqqun 'alal wara iqra'ihim qur'ana rabbihimul witri fabil haramain ibnul kathir wa nafi'un wa bil basrati ibnul ala'i abu amri wa bisyami abdullah wa huwa ibn amir wa asimunil kufi wa huwa abu bakr. Ini yang menghafal nanti dibacanya khusus bait 10 ya, bacanya wahwa, jadi bukan wahwa. Itu pengaruh dari bentuk susunan rumus syairnya ya, dan juga itu termasuk qiraat ya. Imam Ibnu Katsir membaca dengan wahwa, jadi bukan wahwa tapi bacanya wahwa. Wa asimunil kufi wa huwa abu bakri wa hamzatu aydan wal kisai ba'dahu aqul hidqi bil qur'ani wan nahwi wasy'ri fadhul hidqi mu'tin lil hurufi huquqaha
إذا رتل القرآن أو كان ذا حذر وترتيلنا القرآن أفضل للذي أمرنا به من وقفنا فيه والفكر ومهما حذرنا درسنا فمرخص لنا فيه إذ العباد إلى اليسر. Pas di sini. Baik, saya akan terjemahkan global dulu, ya, sehingga kita bisa melihat apa yang disampaikan oleh An-Nazim di dalam bait-bait ini. Wa inna lana akhdal qira'ati sunnatun anil awwalin al-muqri'ina dawis satri. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana manhaj kita di dalam belajar Al-Quran. Ya, ketika kita belajar suatu ilmu, kita mesti punya manhaj. Apa itu manhaj? Manhaj itu metode, cara, prinsip kita mempelajari suatu ilmu. Itu penting. Dan di dalam ilmu Al-Quran, secara khusus ilmu tajwid dan ilmu qiraat, ya, manhaj yang diterima, ya, adalah dengan manhaj as-sama'i an-naqli. Ya, as-sama'i an-naqli. Itu adalah kita mendengarkan bacaan dari guru atau kita membacakan bacaan kita kepada guru, dan an-naqli. Naqli itu jadi bahasa kita nukil. Yaitu kita menukilkan juga bacaan dari guru. Artinya apa? Di sini lawannya as-sama'i an-naqli, ya. Nanti lawannya adalah al-qiyasi al-ijtihadi. Lawannya adalah al-qiyasi al-ijtihadi. Itu lawan dari as-sama'i an-naqli apa? Al-qiyas al-ijtihadi. Yaitu qiyas, analogi, dan ijtihad. Ya, keputusan, mengambil satu keputusan yang tidak ada nas sharihnya dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah. Untuk as-sama'i an-naqli, ya, ini secara khusus ya menjadi manhaj utama, ya, di dalam mempelajari Al-Quran secara khusus bacaannya, ya, baik tajwid ataupun qiraat. Tadi saya akan bahas apa perbedaan tajwid dan apa perbedaan qiraat atau perbedaan, ya. Adapun qiyas dan ijtihad tidak diterima di dalam mempelajari bacaan Al-Quran, ya. Berbeda dengan ilmu-ilmu lain seperti fikih misalnya. Di situ mereka menerima ijtihad, menerima qiyas, menganalikan suatu hukum dan hukum lain. Di dalam Al-Quran tidak diperbolehkan. Semua bacaan yang kita baca, Al-Quran yang kita baca yang berjumlah 6.236 ayat, 30 juz, 114 surat, itu semua harus berdasarkan riwayat, harus berdasarkan talaqi, harus berdasarkan apa yang dibacakan kepada kita dari guru kita atau kita membacakan kepada guru kita. Jadi tidak diperkenankan kita membuat hukum-hukum sendiri. Ya, misalnya atau kita mengkias-kiaskan sesuatu. Misal, nun ketemu ya, nanti dalam ilmu tajwid misalnya, nun ketemu ya dihukumi sebagai idgham bi gunnah. Nanti kita kiaskan, oh berarti kalau nun ketemu huruf yang mirip dengan ya misalnya, atau nun ketemu huruf nun misalnya, atau nun ketemu huruf ro misalnya. Yang penting karena dia nun, maka dia diidgham bi gunnah misalnya seperti itu. Dikias-kiaskan, dia membuat hukum-hukum sendiri, padahal tidak ada nas, tidak ada riwayat yang menyatakan hukum seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Ya, seperti itu. Jadi intinya, bait ke-7 tadi, wa inna lana akhdal qira'ati sunnatun 'anil awwalin al-muqri'ina dawis satri. Dan kita akhdal qira'ah, wa inna lana akhdal qira'ati sunnatun. Kita dalam mengambil bacaan Al-Quran itu sunnatun 'anil awwalin al-muqri'ina dawis satri. Yaitu kita secara sunnahnya, sunnah di sini maksudnya sudah menjadi tradisi, yang sudah menjadi kebiasaan dari para pendahulu kita, dari para salafun saleh, yaitu mengambil bacaan Al-Quran dari muqri, dari al-muqri'in, yaitu muqri yang kita sudah pernah bahas kemarin. Muqri siapa? Yaitu pakar qiraat, pakar riwayat Al-Quran, yang mereka memiliki riwayat-riwayat bersambung bacaannya hingga Rasulullah SAW. Dawis satri, yang muqri ini adalah kiasan saya dari Nazim, yang dimana muqri ini adalah orang-orang yang bisa menutup aib-aib muridnya. Ini hanya kiasan saja. Intinya di sini poin pentingnya adalah al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Itu penting, sebagaimana perkataan athar dari Sayyidina Umar bin Khattab dan siapa namanya Zaid bin Thabit, kata beliau,
al-qira'atu sunnatun muttaba'ah ya'khudhuhal akhar 'anil awwal. Bahwasanya bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnahnya itu apa? Harus berdasarkan sunnah muttaba'ah. Jadi dia harus berdasarkan bacaannya harus berdasarkan sunnah yang berasal dari bacaan para qari, itu masuk sunnah. Dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat, sunnah di sini adalah bacaan yang diajarkan para muqri muttaba'ah, yang mengikuti dari satu generasi hingga generasi berikutnya hingga Rasulullah SAW. Artinya bacaan Al-Quran itu tidak bisa dikias-kiaskan, tidak boleh juga diijtihadkan. Ya, sebagaimana perkataan Al-Syatibi dalam matan Syatibiyahnya, wa ma liqiyasin fil qiraati madkhalu faduna kama fihi ridha mutamakhilah. Tidak ada qiyas di dalam qiraat. Begitu ya. Jadi apa standar atau manhaj dalam belajar Al-Qur'an cara khusus belajar bacaannya ya. Dalam cara bacanya itu dengan apa? Dengan riwayah. Ya, dengan riwayah seperti itu. Baik. Nah, di sini bait ke-8 sampai bait ke-11 ya, falis sada'atil qurra'i haqqun 'alal wara liyaqra'ihim qur'ana rabbihimul witri. Ini kita akan membahas tentang biografi imam qiraat yang 7, A'immah qurra'is sab'ah. Ya, di sini nanti akan saya jelaskan biografi satu sekaligus mungkin selayang pandang tentang bacaannya secara gitu ya. Tapi tidak mendetail ya, karena lagi-lagi ini kita masih global ya. Kalau didetailkan nanti udah masuk bahasa ilmu qiraat seperti itu. Nah, jadi intinya bait ke-8 sampai ke-11 ini tentang nama-nama imamnya. Jadi ada 7 imam. Ada Nafi', ada Ibnu Katsir, ada Abu Amr, ada Ibnu Amir, ada Asim, ada Hamzah, ada Al-Kisai. Baik. Oke, bisa kita langsung ke PPT aja biar lebih memudahkan. Nah, kemarin itu kalau tidak salah ya kita sudah memasuki bahasan terkait tingkatan para qari ya. Betul ya. Nah, kita kemarin berhenti di pembahasan ini tentang qari itu siapa, begitu kan? Tentang qari itu siapa? Ya, mohon maaf sebelumnya. Kalau nanti tiba-tiba saya hilang kayak kemarin, mohon maklum nih, takutnya ada permasalahan. Soalnya saya sudah sedia HP, jadi kalau tiba-tiba saya keluar, takutnya kadang-kadang bermasalah laptopnya. Jadi insya Allah semoga tidak ada masalah. Baik. Kemarin kita sudah sampai membahas masalah tingkatan para qari ya, sebagaimana perkataan Nazim bait sebelumnya ya, kama kullu man yatlul kitaba yuqimhu kama kullu man fin nasi yaqrihu muqri. Tidak setiap para pembaca Al-Qur'an itu menegakkan hukum tajwid dan tidak setiap para pengajar Al-Qur'an disebut sebagai muqri atau kalau perempuan muqri'ah. Ya. Bagaimana kita tahu kriteria muqri? Nah, itu ya, kita sudah sampaikan. Jadi qari kita sudah bahas secara lugatan dan istilahan. Ya. Kalau kita secara lugatan sah-sah saja kita menamakan diri kita qari. Ya, nanti antum membaca Al-Qur'an, qari'ul Qur'an, qari manil qari'ul yaum, man qari'ul manil sayqra. Ya, al-qari al-yaum misalnya. Membaca Al-Qur'an hari ini bisa di acara haflah atau di acara apapun. Pasti ada namanya qari. Itu secara lugatan. Tapi kalau secara istilahan kita mesti luruskan. Ya, kalau qari itu adalah tadi yang seperti saya sampaikan, dihafal Al-Quran, dia mengetahui hukum-hukum tajwid, mengetahui hukum-hukum qiraat, mengetahui suluk i'rabnya, nahwu sharafnya, mengetahui makna-maknanya, dan dia bisa mendakwahkannya juga. Seperti itu. Dan juga dia bisa dapat ijazah darinya, ijazah Al-Quran yang nanti dengan ijazah itu dia bisa mengijazahkan orang lain. Sehingga dia bisa meneruskan estafet amanah periwayatan Al-Quran dari masa ke masa. Seperti itu. Nah, karena kita kemarin sudah menyerempet masalah muqri dan kita bersinggungan ijazah, nah mungkin kita akan sedikit bahas bagaimana kedudukan ijazah di dalam pembelajaran Al-Quran. Apakah wajib atau tidak atau bagaimana? Mas sudah seperti singgung. Ini pertanyaan. Bisa di next. Ya, ijazah dalam Al-Quran itu penting tentu. Dan itu bukannya Al-Quran, ya, tapi semua ilmu. Tapi secara khusus pada Al-Quran, sebagaimana saya sudah sampaikan, asar dari Umar bin Khattab dan Zaid bin Thabit, bahwasanya al-qiraah sunnah muttaba'ah. Artinya bacaan Al-Quran itu memang karena berdasarkan riwayat, berdasarkan sanad yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak ada qiyas di dalam Al-Quran, sehingga semuanya harus berdasarkan apa yang disampaikan guru-guru kita, yang guru-guru kita juga
membaca para guru-guru mereka membaca kepada gurunya guru-guru mereka terus sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar penting. Karena kalau ada suatu bacaan Al-Quran atau hukum-hukum yang tidak ada riwayat yang bersambung sampai Rasulullah SAW, maka tertolak. Seperti itu. Jadi ijazah itu penting. Tapi ingat, ijazah ini ya ada yang secara formalitas, ada yang tidak. Kalau ijazah formalitas, maka itu dibutuhkan bagi seorang mukri. Ya. Adapun bagi para pengajar Al-Quran, ya yang minimal untuk bisa mengajar huruf hijaiyah, mengajarkan Iqra misalnya. Maka di situ yang paling terpenting adalah aspek tiroyahnya, pemahaman substansinya. Ya, bagaimana mengajarkan anak-anak huruf hijaiyah dengan benar, bagaimana mengajarkan saudara-saudara kita membaca Al-Quran dengan benar, tahsin dan segala macam. Maka di sini tidak perlu ijazah. Yang penting bacaan kita itu memang berdasarkan bacaan guru-guru kita. Kita membaca Al-Quran itu berdasarkan bacaan guru. Yang guru kita juga punya amanah keilmuan. Seperti itu, punya amanah keilmuan terkait bacaan Quran tersebut, tidak sembarangan. Ya, di dalam syarah Imam Abu Amr Ad-Dani, syarah Hafaniyahnya Ad-Dani, saya sudah di grup ya. Imam Ad-Dani di situ ketika membahas masalah ini, beliau membawakan salah satu perkataan para ulama. Ini bukan hadis ya, tapi perkataan para ulama yang masyhur. Kata beliau, la taqra'ul Qur'ana 'alal mushafiyyin wa la ta'khudhil ilma 'anis sahafiyyin. Ya, saya ulangi. La taqra'ul Qur'ana 'alal mushafiyyin wa la ta'khudhil ilma 'anis sahafiyyin. Artinya apa? Janganlah Anda sekali-kali membaca Al-Quran kepada mushafiyyin. Apa itu mushafiyyin? Orang yang hanya membaca Al-Quran dari mushaf saja. Jadi dia dari sepertinya Ustaz Abid sedang bermasalah jaringannya. Assalamualaikum, afwan ya Allah. Saya ada usaha. Soalnya besok mungkin saya pakai HP saja nih, laptop agak masalah. Baik, saya ulangi. Kata Imam Abu Amr Ad-Dani, la ta'khudhil Qur'ana 'alal mushafiyyin wa la ta'khudhil ilma 'anis sahafiyyin. Janganlah Anda membaca Al-Quran kepada mushafiyyin, orang yang hanya membaca Al-Quran dan bahkan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain hanya berdasarkan mushaf tanpa bimbingan guru. Begitu pula ilmu. Jangan juga Anda mengambil ilmu dari siapa? Dari sahafiyyin. Ya, sahafi kalau dasar logo itu ya jurnalis. Tapi kalau di istilah para ulama dahulu, sahafi itu adalah orang belajar ilmu itu hanya baca kitab tanpa bimbingan ilmu. Intinya apa? Ilmu itu tuh harus pakai guru gitu loh. Secara khusus Al-Quran. Al-Quran ini ya jangan sampai kita seumur hidup kita ya, kita ada yang sudah umur 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Kita nggak pernah sama sekali untuk membaca Al-Quran depan guru. Walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat. Terus apalagi 1 juz. Bahkan apalagi 30 juz. Mungkin nggak pernah. Seharusnya ini tidak boleh terjadi. Ya, entah kita mau jadi pengajar, ataupun kita hanya sebagai pembelajar, hendaknya kita harus ya membaca Al-Quran itu dengan bimbingan guru. Seperti itu ya. Jadi karena baca Al-Quran ini tidak berdasarkan apa tadi saya bilang. Tidak berdasarkan kias, tidak berdasarkan ijtihad. Semuanya adalah sunnatun muttaba'ah. Minar riwayat allati naqala ilaina al-yaum. Dari riwayat yang sampai kepada kita, dinukilkan dari para ulama-ulama kita yang sampai saat ini. Seperti itu. Nah, jadi intinya ijazah Al-Quran itu ya dibutuhkan oleh para mukri sebenarnya. Ya, ijazah yang secara formalitas agar dia nanti ketika ingin mengajarkan murid-muridnya dengan ijazah yang untuk menjaga kualitas bacaan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah dan para sahabatnya hingga generasi kita melewati para jalur-jalur mukri yang ada,
maka ya perlu ijazah muqri. Tetapi kalau kita sebagai muallim, mudarris ya atau ustadz yang memang minimal memang karena ranah kita mengajar tahsin biasa, tidak masalah tidak mempunyai sanad. Nah, tetapi karena tadi kita sudah menyinggung qari itu punya ijazah. Bagaimana sih ijazah Al-Qur'an ini penting? Karena sekarang alhamdulillah satu nikmat yang patut disyukuri sekarang ini ya, mungkin 5 tahun terakhir saya lihat daurah-daurah Al-Qur'an bersanad itu sangat banyak. Ya, baik itu Al-Qur'annya, jadi artinya misalnya daurah riwayat hafs 30 juz bersanad. Jadi kalau khatam para pesertanya diberikan sanad. Atau daurah Al-Qur'an bersanad dengan kitab tajwidnya. Jadi misalnya Jazariyah dengan sanadnya, Tuhfatul Atfal dengan sanad, Al-Haqqaniyah dengan sanad. Itu patut disyukuri ya. Jadi kalau kita mungkin hidup ya sebelum tahun 2010 ke bawah itu masih sangat langka sekali gitu ya daurah seperti ini. Nah, alhamdulillah perkembangan sekarang daurah-daurah bersanad itu sungguh luar biasa. Itu nikmat yang patut disyukuri. Tapi ada satu hal juga yang mesti dikritisi atau mesti dikaji kembali. Secara khusus Al-Qur'an. Ketika membicarakan ijazah Al-Qur'an, para ulama ahli Qur'an itu sangat sensitif. Sangat sensitif ketika membicarakan ijazah Al-Qur'an. Karena ijazah Al-Qur'an tidak sama dengan ijazah-ijazah lainnya. Kalau ijazah kitab bersambung kepada para ulama penulisnya. Ya, kepada para ulama. Kayak Haqqaniyah nanti sambungnya ke Imam Haqqani, Jazariyah nyambungnya ke Imam Ibnu Jazari dan seterusnya. Kalau hadis bersambung kepada Rasulullah SAW, tapi rata-rata hadis itu sekarang masuknya kitab. Kalau misalnya sanad Sahih Bukhari nyambung ke Imam Bukhari, bukan nyambung ke Rasulullah. Nah, untuk Al-Qur'an itu nyambungnya langsung ke Rasulullah. Ya, jadi tidak kepada kitab, langsung kepada khairul bariyah, kepada sebaik-baik manusia. Dan nanti dari Rasulullah SAW nyambungnya kepada siapa? Jibril, malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sanad ini sangat-sangat sakral. Ya, jadi kalau kita bahas sanad Al-Qur'an sangat-sangat sakral. Nah, dalam rangka menjaga kesakralan itu, maka para ulama membuat satu kaidah khusus ketika membahas ijazah Al-Qur'an. Bagaimana ijazah Al-Qur'an itu? Siapa yang berhak? Dan bagaimana metodenya bagi antum atau antutnya yang ingin dapat ijazah Al-Qur'an. Ya, saya kemarin sempat singgung ya. Saya bahas sedikit mungkin ya buat tambah wawasan ya. Kalau ijazah sanad di dalam kitab hadis atau kitab-kitab yang lain ya, nanti mungkin bisa ini dikaji oleh daurah yang satu lagi ya, daurah hadis ya oleh ustadz yang lain. Tapi sedikit saya sampaikan biar nanti ada pembanding. Kalau ijazah kitab-kitab hadis, fikih ataupun apa yang bukan Al-Qur'an ya, itu dengan 3 metode utama biasanya. Dengan sama itu apa? Guru membacakan matannya, yaitu isi kitabnya kepada muridnya, lalu kalau sudah dibacakan maka nanti gurunya mengijazahkan, ajaztukum, misalnya saya ijazahkan kitab ini dengan bisama, yaitu tingkatan tertinggi di dalam periwayatan kitab-kitab. Yang kedua ada ijazah qiraah. Nanti ada hubungannya dengan Al-Qur'an ya. Saya bandingkan dulu. Yang kedua ijazah qiraah. Kalau qiraah kebalikannya. Jadi murid membacakan matannya atau isi bukunya, isi kitabnya kepada gurunya. Ya. Jadi kalau tadi guru dibacakan, maka nanti diijazahkan, guru mengijazahkan. Yang kedua ijazah qiraah. Qiraah. Jadi murid membacakan kepada gurunya. Jadi setelah misalnya murid membacakan suatu matan atau suatu kitab kepada guru, selesai khataman ajaztukum. Gurunya bilang ajaztukum, saya ijazahkan. Maka di situ adalah ijazah bil qiraah. Tingkatan kedua. Yang ketiga namanya ijazah. Apa ijazah? Ijazah itu secara bahasa ajaza yujizu ijazatan, mengizinkan, membolehkan. Artinya ijazah itu kalau tahap ketiga ijazah itu adalah apa? Memberikan nas ijazah, izin meriwayatkan kitab tersebut ya, tanpa melalui proses sama, mendengar dari guru, ataupun qiraah, membaca, murid baca kepada guru. Ini 3 hal yang diakui dalam pengriwayatan kitab-kitab. Nanti kalau ijazah yang tadi tanpa sama atau qiraah nanti banyak turunannya, tapi nantilah itu di ilmu riwayat atau di ilmu hadis nanti dibahas. Intinya 3 hal itu diperbolehkan. Begitu ya. Jadi ijazah saja atau nama ijazah ammah. Ya seperti saya misalnya sanad Haqqaniyah saya ini adalah ijazah ammah. Jadi saya nggak baca kepada guru dan guru saya nggak baca kepada saya, tapi diijazahkan ammah, ijazah udah. Itu diperbolehkan. Ya karena memang yang penting gurunya itu mengizinkan riwayat kitab tersebut pada muridnya, walaupun tanpa sama ataupun qiraah.
Begitu. Itu 3 hal yang legal di dalam periwayatan kitab-kitab. Nah, adapun Al-Qur'an ada perbedaan tersendiri. Nah, nanti ada dua cabang. Ijazah Al-Qur'an itu ada ijazah kamilan, artinya kamilan itu sempurna 30 juz. Ya, dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Yang kedua ijazah bi ba'dil Qur'an, yaitu ijazah dengan sebagian Al-Qur'an. Nah, ini ada perinciannya. Sekarang kita bahas dulu ijazah kamilan. Apa itu ijazah kamilan? 30 juz, ada 3 model. Pertama, ijazatul arad was sama'. Ijazatul arad was sama'. Nah, tadi istilah qiraah juga bisa dinamakan arad ya. Sama, arad itu nyetor. Sama, menyetorkan. Jadi, arad sama qiraah sama-sama artinya menyetorkan bacaan. Baik. Yang pertama tingkatan yang paling tinggi. Jadi ini tingkatan ini memang diurutkan berdasarkan yang paling utama. Yang pertama ijazatul arad was sama'. Jadi seorang syekh, seorang guru membacakan kepada muridnya dan muridnya mengulangi bacaannya kembali, ditalakin. Jadi misalnya Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Muridnya baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Muridnya baca Ar-Rahmanir Rahim. Terus sampai 30 juz. Ya, ini metode yang paling baik ya, metode paling utama dalam periwayatan Al-Qur'an. Jadi menggunakan 2 cara, guru membacakan sekaligus murid juga membaca. Tentunya dalam Al-Qur'an ingat, dalam Al-Qur'an mesti pakai kayak tajwid. Jadi walaupun dibacakan gurunya, kalau muridnya masih salah harus diulang-ulang, harus dibenerin. Begitu ya. Kalau baca kitab, baca hadis kan nggak pakai tajwid, jadi bisa cepat bacanya. Tapi kalau Al-Qur'an tidak. Ini pertama. Tingkatan kedua ijazatul arad, yaitu murid membacakan kepada syekhnya, sedangkan syekhnya menyimak dan mengoreksi kalau ada kesalahan. Nah, ini paling banyak tersebar ya dalam periwayatan Al-Qur'an, dalam ijazah Quran, rata-rata hampir semua ya itu biasa pakai metode arad, begitu karena lebih efektif sebenarnya. Karena kalau ijazatul arad was sama' ya, jadi syekhnya baca dulu, nanti muridnya baca lagi, terkadang memakan waktu. Nah, walaupun paling utama ya, tapi yang lebih banyak digunakan justru dari zaman dahulu hingga zaman sekarang ya, itulah ijazatul arad. Jadi bacaan Al-Qur'annya yang dibacakan adalah muridnya saja, muridnya membacakan, syekhnya menyimak, seperti itu. Yang ketiga ijazatus sama'. Syekh membacakan kepada muridnya, sedangkan muridnya hanya menyimaknya. Nah, tadi saya bilang kalau sama di dalam periwayatan kitab-kitab atau periwayatan hadis itu tingkatan pertama. Ya, jadi guru bacakan saja itu sudah paling utama. Jadi murid tinggal nyimak. Tetapi dalam Al-Qur'an ijazah dengan sama ini justru tingkatan terendah dan bahkan nanti dalam nas ijazah semua tidak diakui. Ya, jadi kalau misalnya contoh saya bacakan kepada antum misalnya surat An-Nas. Saya hanya bacakan aja, antum cukup nyimak terus saya ijazahkan. Ijazah itu nanti tidak boleh digunakan antum untuk mengijazah orang lain. Jadi itu hanya ijazah untuk antum baca sendiri. Namanya ijazatul qiraah saja, Pak. Tidak untuk ijazah iqra. Jadi tidak dibolehkan untuk mengajar orang lain. Jadi ijazah sama ini justru paling rendah. Paling rendah di dalam ijazah Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi yang digunakan, yang diakui, yang muktabar ya saat ini hingga saat ini adalah arad was sama atau arad. Dan yang paling banyak digunakan ijazatul arad ataupun sama dalam Al-Qur'an ya jarang terjadi, dan nanti dalam ijazahnya dia hanya boleh membaca sendiri. Artinya hanya boleh dibaca sendiri. Tidak boleh diriwayatkan kembali kepada orang lain. Nah, ini 3 jenis ijazah kamilan. Ya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh nas ijazah saya dalam qiraat Asim. Riwayat Syu'bah dan riwayat Hafs. Oke. Selanjutnya, nah itu saya dengan kamilan. Ya, saya dengan arad. Kepada guru saya 2 tahun saya talaki qiraat Asim dengan 2 rawi Syu'bah dan Hafs. Ya, nah, ketika khataman ya maka dengan ijazah arad. Dan saya berhak untuk mengijazahkan kembali kepada orang lain dan juga ijazah untuk saya sendiri. Seperti itu. Nah, berikutnya bagian kedua termasuk dalam jenis ijazah Al-Qur'an ya adalah ijazah bi ba'dil Qur'an. Yang next ya, berikutnya. Bi ba'dil Qur'an artinya sebagian Al-Qur'an, tidak 30 juz. Jadi tidak hitungan 30 juz. Nah, di sini ada 3 jenis. Dan ijazah bi ba'dil Qur'an ini dikhilafkan oleh para ulama ahli qiraah tentang sahih atau tidaknya.
boleh tidak digunakan sebagai ijazah yang bisa diriwayatkan kembali, atau untuk diri sendiri, atau bahkan tidak sah. Begitu ya. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Ijazah pertama, ijazah bi ba'dil Quran, ada 3 macam. Pertama, ijazah bil ikhtibar. Jadi syekh ya menguji muridnya beberapa qiraat pada tempat yang berbeda dalam Al-Qur'an. Jadi ini mainannya dengan ujian. Jadi seorang murid itu nggak baca Quran, ya tidak baca dengan arad ataupun sama, tapi langsung ujian. Ujian bisa dengan lisan, bisa dengan tulisan, dan akan ditanya nanti. Misalnya bacaan ini, ya bagaimana bacaan ini oleh imam ini. Lalu imam ini bagaimana bacaannya? Dites ikhtibar. Itu namanya dengan ujian. Yang kedua dengan ijazah bil munawabah dan bi ba'dil Quran. Ini agak sedikit berbeda tapi hakikatnya sama. Kalau bil munawabah ya, bila atau tanawub itu artinya membaca secara bergiliran. Jadi misalnya saya bersama 10 orang di antara antum. Ya. 10 orang di antara antum ini membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas tapi berbarengan bergantian. Bergantian sampai khatam 30 juz dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Tetapi satu orang nggak baca semuanya. Misalnya yang A, misalnya contoh Ismail baca Al-Fatihah. Nanti berikutnya misalnya Abdurrahman Ramadan membaca Al-Baqarah 5 ayat. Lalu lanjut ke misalnya Aziz Naufal baca Al-Baqarah 6 sampai 10. Terus nanti bergiliran. Itu namanya bergantian atau bergantian tanawub sampai khatam 30 juz. Walaupun khatam 30 juz, ketika nanti seorang syekh mengijazahkan kepada muridnya tidak dinamakan sebagai kehamilan karena masing-masing orang tidak membaca secara sempurna. Paham ya? Jadi kan nggak mungkin. Misalnya Ismail tadi cuma dapatnya Al-Fatihah 7 ayat. Nanti dia baca lagi gilirannya misalnya dapat giliran di surah Ali Imran. Artinya kan dia nggak baca semuanya. Nah, maka tetap masuk kategori munawabah atau bi ba'dil Quran. Atau ada juga syekh mengijazahkan sebagian surat Al-Quran. Al-Quran ada 30 juz. Nah, ini juga marak nih sekarang ya. Ada Al-Quran 30 juz. Nah, sekarang banyak bagaimana biar umat ini tertarik untuk belajar Al-Quran dengan ijazah dengan Al-Quran agar bisa jadi mukri begitu kan, agar bisa menjadi pengajar Al-Quran lebih kompeten, maka diberikanlah daurah-daurah khusus untuk pengambilan sanad surat-surat khusus. Contohnya apa? Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Al-Fatihah kan bagian dari Al-Quran, tapi tidak mencakup semua Al-Quran. Ya, hanya 7 ayat gitu kan. Nah, banyak sekali sekarang yang mengadakan daurah misalnya khusus sanadisasi Al-Fatihah. Nah, mengambil sanad sebagian surat atau sebagian ayat, biasanya sebagian surat ya, Al-Fatihah saja atau juz am saja atau juz tertentu, maka masuk kategori bi ba'dil Quran. Artinya dia hanya diijazahkan di surat itu saja, tidak untuk surat lainnya. Ya, seperti itu. Contohnya misalnya saya dapat ijazah surah Al-Fatihah beberapa qiraat. Ya, dari An-Nafi, qiraat Nafi, qiraat Ibnu Katsir, qiraat Ibnu Amr, tapi hanya untuk surah Al-Fatihah, tidak untuk yang juz lainnya. Nah, itu namanya bi ba'dil Quran. Yang ketiga ijazah bil mukatabah. Itu syekh memberikan ijazah tertulis kepada muridnya tanpa bertalaki dalam dahulu karena yakin akan kemampuannya. Tapi mukatabah ini sangat-sangat jarang terjadi. Jadi tiba-tiba seorang syekh nulis aja mukatabah, ya menulis aja ijazah tertulis nih kepada misalnya saya ijazahkan kepada Akh Noval misalnya. Saya mengijazahkan bacaan Quran ini riwayat Hafs kepada Akh Noval. Kenapa? Karena saya sudah menganggap dia ini sudah mampu bacaannya. Saya sudah tahu bacaan dia sudah kompeten. Maka boleh. Tapi ini ya sangat jarang terjadi. Nah, sekarang permasalahan apakah ijazah ini sah atau bi ba'dil Quran? Kalau kamilan ya, yang tadi kamilan sepakat sah semua. Para ulama Quran, para ahli qiraat mengatakan itu sahih semua sanadnya. Bisa diriwayatkan untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain pengajaran. Tapi bi ba'dil Quran ini bagaimana? Bi ba'dil Quran untuk ikhtibar ya, untuk ikhtibar ya dan munawabah ya, ini nanti jatuhnya menurut pendapat ulama yang lebih dipilih ya, banyak khilaf tapi saya ringkas saja. Untuk ijazah bil ikhtibar dan bil munawabah ya, ini ijazah ini hanya sebagai pengikut. Jadi ijazah itu sah untuk diri sendiri,
tetapi tidak sah untuk diriwayatkan kembali kepada orang lain kecuali kalau orang tersebut sudah ijazah kehamilan. Contoh, misalnya saya misal sudah dapat sanad surat Al-Fatihah riwayat Hafs misal, ya. Tapi saya belum Misal gini, keliru. Misalnya saya dapat ijazah tanawub bil munawabah riwayat Hafs an Asim dari Al-Fatihah hingga An-Nas. Ingat munawabah itu kan 30 juz, cuman bacaan berganti-gantian. Ya, orang akan melihat 30 juz sudah pernah khatam, tapi kan ganti-gantian. Nah, saya itu ijazah itu hanya sah bagi saya pribadi. Tetapi tidak sah untuk diriwayatkan kembali kepada orang lain kecuali kalau saya sudah khatam 30 juz secara mandiri. Jadi kalau pengen mengijazahkan cara tanawub ataupun ikhtibar sama saja, ikhtibar dengan ujian ataupun bil munawabah ya. Ini syaratnya apa? Yang bersangkutan harus kamilan dulu ijazahnya. Ya, harus kamilan dulu. Nggak boleh dia dengan baru tanawub, baru munawabah ya, baru khataman berganti-gantian walaupun sampai 30 sampai tamat Quran, tiba-tiba langsung bikin daurah, ayo ambil sanad ke saya. Nah, ini menurut para ulama pendapat yang tepat tidak sah seperti itu. Beda dengan ba'dil Quran. Kalau ba'dil Quran ya, misalnya ijazah surah Al-Fatihah saja. Al-Fatihah saja. Ya kan yang diijazahkan hanya Al-Fatihah saja. Kalau menurut Imam Ibnul Jazari, selama orang itu kompeten dan dia mampu mengajarkannya, maka silahkan tidak mengapa. Asalkan dia mengijazahnya itu hanya soal Al-Fatihah. Jangan sampai misalnya segini, fulan mendapat ijazah Al-Fatihah dari syekhnya. Tiba-tiba dia bikin daurah, ya, dia bilang daurah bersanad 30 juz. Padahal dia hanya bersanad. Padahal dia sendiri belum punya ijazah 30 juz. Hanya punya Al-Fatihah. Nah, ini kan adalah satu kebohongan dan tadlis, ya, termasuk mudallis ya dalam ilmu riwayat. Nggak boleh ya dia mengatakan sesuatu yang dia tidak berhak atau dia belum punya, maka tidak diperbolehkan. Ya, yang diperbolehkan kalau memang dia meriwayatkan sesuai apa yang dia dapat, begitu ya. Jadi intinya untuk bi ba'dil Quran secara khusus ya, kalau misalnya Al-Fatihah saja ataupun yang lain ya, saya ngikut Ibnu Jazari. Jazari mengatakan dia boleh asalkan kompeten dan memang yang diriwayatkan hanya itu. Ya, walaupun ada pendapat lain mengatakan lebih baik meriwayatkan kalau sudah kamilan. Nah, jadi intinya ya saya simpulkan sekarang terkait ijazah Al-Qur'an ini agar orang nanti bisa disebut sebagai mukri. Ya, terkait pembahasan kemarin. Jadi mukri itu ya bukan orang yang misalnya baru dapatkan Al-Fatihah langsung bilang mukri. Atau ijazahnya baru tanawub atau ikhtibar ya atau mukatabah, tapi dia mesti kamilan, ijazahnya mesti kamilan yang diakui memang oleh para ulama al-qiraat kesahihan riwayatnya yang bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Nah, jadi inilah salah satu pembahasan yang penting kita mesti ketahui bagi kita, utamanya bagi antum yang sudah menjadi pengajar, ustadz-ustadzah ya ataupun antum yang sedang belajar ya harus tahu ini agar nanti juga ketika antum mengalami hal ini ya karena juga termasuk hal yang penting dalam ilmu Al-Qur'an ya maka kita mesti tahu ilmunya agar nanti kita tidak juga bermudah-mudahan dalam mencari riwayat, sanad dan segala macam. Ya, jadi intinya yang disahihkan, yang diakui adalah kita kamilan. Makanya lebih utama ya kita kalau talaki ya, kita ngaji itu ya kita sendiri ya dari awal hingga akhir kepada seorang guru. Caranya dengan tahsin dulu, udah tahsin, udah bagus, gurunya rekomendasikan untuk ambil ijazah, ambillah ijazah. Ya, tapi dengan cara yang kamilan dulu. Jangan langsungnya pakai bi ba'dil Quran. Karena berbeda ya antara riwayat Al-Quran dengan hadis. Baik. Nah, itu tambahan ya. Yang ini sebenarnya tidak ada di hokonnya, tapi ini berkaitan sekali tadi dengan masalah mukri. Jadi, sekali lagi intinya Imam Al-Haqqani ya di bait yang sebelumnya wa ma kullu man fin nasi yuqri'uhu mukri, agar kita tidak sembarangan memberikan cap qori atau mukri kepada orang-orang yang ada di sekitar kita walaupun dia sudah mengajar Al-Qur'an. Ya, kriteria gimana? Ya, kemarin kita sudah bahas ya. Mukri mesti pakar segala macam ya. Ijazahnya mesti gimana? Nah, itu yang kita sudah pernah bahas. Baik. Boleh next selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang tadi periwayatan Al-Qur'an wa inna lana akhdal qiraati sunnatun 'anil awwalina muqri'ina dawi satri. Intinya tadi saya bilang
qiraat itu sunnah mutaba'ah ya dengan riwayat, bukan dengan qiyas ataupun ijtihad. Dan dari para mukri, siapa saja mukri-mukri yang diakui? Yaitu para a'immah qurra'us sab'ah. A'immatul qurra'is sab'ah. Yaitu para imam qiraat yang 7 ya. Kenapa ada 7 imam qiraat ini ya? Sedikit saya sampaikan sejarahnya. Ya, sebelumnya saya pengen sampaikan dulu perbedaan ya antara ilmu tajwid dengan ilmu qiraat. Memang saling berkaitan, tapi dari definisi agak berbeda. Kalau ilmu tajwid itu ilmun yabahatsu fi ikhraji kulli harfin min makhrajihi ma'i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Ya, intinya tajwid itu ilmu membahas tentang apa? Bagaimana kita mengucapkan huruf dengan benar sesuai makhrajnya. Mengucapkan sifat huruf dengan sifat yang benar. Lalu bagaimana kita mengucapkan hukum-hukum itu dengan benar, memberikan hak dan mustahak huruf. Intinya tajwid itu adalah ilmu membahas tentang apa? Tentang bagaimana kita mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dengan benar. Itu tajwid. Ya kan secara baca kan tajwid kan jawada yujawidu tajwidan, hasana yuhasinu tahsinan, memperbagus, memperindah. Adapun qiraat ini sudah membahas ilmu yabahatsu an khilaf riwayah, tentang membahas perbedaan riwayat bacaan Al-Quran yang berdasarkan dari nukilan para imam yang diakui hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya qiraat itu masalah perbedaan bacaan. Perbedaan bacaan. Jadi qiraat ini sudah tingkatan atas tajwid. Ya. Jadi kalau kita bahas ilmu qiraat itu udah bahas tentang khilaf. Sudah bahas khilaf. Ya, bukan masalah yang disepakati. Begitu. Kalau tajwid ya, beberapa hukum-hukumnya itu disepakati. Huruf misalnya huruf ha di mana makhrajnya, huruf shad di mana makhrajnya itu sepakat, gitu kan. Nanti yang berbeda itu biasanya istilah-istilahnya. Itu biasa. Istilah-istilahnya ataupun apa ya, pokoknya yang berkaitan dengan teori. Kalau prakteknya sama. Tapi kalau qiraat ini teorinya bisa berbeda, prakteknya bisa berbeda. Ya, ini kita mesti bedakan gitu ya. Nah, tadi Imam Al-Haqqani mengatakan di dalam baitnya tadi ada beberapa imam yang disebutkan fabil haramain Ibnu Katsirin wa Nafi'un wa bil Basrati bin Al-Ala'i Abu Amri. Kenapa ada nama 7 imam ini? Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal Qur'ana unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan dengan sab'atu ahruf, dengan 7 huruf. Maksud 7 huruf itu apa? Nah, sab'atu ahruf, huruf ini macam-macam maknanya. Bisa perbedaan dari segi i'rab, rafa, nasab, khafad, jazm, bisa perbedaan dari segi isim, fi'il. Ya, isim misal dia ada yang bentuk nanti ada bentuk fa'il, ada yang berbentuk mufrad, ada yang bentuk musanna, ada juga berbentuk fi'il mudhari, ada yang jadi fi'il amr, ada yang jadi fi'il madhi. Ya, perbedaan ziyadah wan naqisah dan seterusnya. Nah, tetapi kita mesti bedakan antara ahruf sab'ah dengan qiraah sab'ah, atau qiraah sab'ah. Kalau sab'atu ahruf itu dari teorinya. Bahwasanya setiap perbedaan bacaan Al-Qur'an itu nggak lepas dari beberapa perbedaan. Perbedaan i'rab, ya perbedaan dari segi bahasa, ya perbedaan dari segi nanti teori-teori ziyadah wan naqisah, ada huruf yang ditambah, ada huruf yang dibuang, ya perbedaan dari sisi nomina atau dari segi isim. Ya, dan begitu beberapa hal itu. Nah, tetapi kenapa ada imam qiraat? Dibuatlah rumusan Al-Qura'us Sab'ah. Ini dibuat oleh nama Imam Ibnu Mujahid yang wafat tahun 300-an Hijriah, saya lupa. 300 Hijriah, beliau seorang tabi'in. Beliau merumuskan beberapa nama-nama imam yang bacaannya ini diakui oleh masyarakat dan juga berdasarkan sanad yang sahih bersambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada zaman beliau, karena berdasarkan hadis tadi, oh berarti Al-Quran kan ada sab'atu ahruf nih, bisa beda cara baca, bisa beda dialek segala macam. Maka sah-sah saja dong kalau gitu perbedaannya. Nah, tetapi para ulama-ulama yang mendalami ilmu ini tidak bisa menerima begitu saja. Ditelitilah, dianalisislah bacaan-bacaan mana yang memang diakui termasuk dari kategori sab'atu ahruf ini. Singkat cerita, ya saya agak persingkat saja. Singkat cerita, Ibnu Mujahid merumuskan 7 imam ini. Kenapa dipilih dengan angka 7? Ya, pertama karena tafa'ulan. Ya, pertama karena
mengikuti hadis Nabi SAW mengatakan sab'atu ahruf. Oh, berarti ada 7 huruf. Berarti mungkin beliau mencari juga 7 nama agar bisa menyesuaikan dengan apa yang Nabi SAW sampaikan. Tapi ingat, perbedaannya istilah. Ya, beda. Istilah qiraah sab' dengan sab'atu ahruf beda. Kalau sab'atu ahruf itu adalah teorinya. Kalau qiraah sab' itu adalah para nama imam-imamnya. Besar teori-teori yang turun dari sab'atu ahruf. Nah, seperti itu. Dipilihlah 7 imam ini, ya. Apakah berarti 7 imam ini mustaqil? Artinya memang tetap, ya. Maksudnya berarti yang lain tidak diakui, belum tentu, gitu ya. Karena ini sebagaimana saya bilang, al-qiraah sunnah muttaba'ah. Semua ini berdasarkan apa? Berdasarkan penelitian. Ya, jadi penelitian beliau meneliti bacaan-bacaan mana nih yang memang diakui bersambung sampai Rasulullah SAW. Setidaknya ada 3 hal, ya, yang menjadi kriteria bacaan para imam ini diterima hingga saat ini. Pertama, sebagaimana perkataan Imam Al-Jazari dalam Thayyibatun Nashr, fa kullu ma wafaqa wajha nahwin wa kana lirasmi ihtimalan yahwi wa sahha isnadan huwal qur'anu fa hadhihi thalathatul arkan. Pertama, bacaan Al-Qur'an itu mesti diakui dari apa? Sesuai dengan kaidah nahwu. Ya, dari sisi bahasa Arab. Pertama. Yang kedua, harus sesuai dengan rasm mushaf Utsmani. Yang ketiga, sanadnya sahih. Dan ini paling penting. Sanadnya sahih. Ya, dalam Al-Quran hanya diterima mutawatir saja. Dan ahad. Ya, syadz udah nggak diterima. Ya, apalagi dhaif nggak boleh. Yang hanya diterima qiraah mutawatirah saja. Dan qiraah ahad. Ya, itu nanti perinciannya panjang. Kalau kita, insya Allah nanti kalau kesempatan berikutnya kita akan rinci lagi. Pembahasan ilmu qiraat satu persatu. Nah, intinya seperti itu. Jadi dipilihlah Imam Mujahid memilih 7 nama ini. Sebagaimana kalau kita di ilmu fikih misalnya. Ada 4 imam gitu kan. Ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Apakah 4 imam ini berarti yang lainnya tidak diakui? Belum tentu. Ya, ini karena berdasarkan penelitian. Oh, kalau di fikih kan karena murid-muridnya paling banyak. Karena keilmuan mereka juga yang paling diakui. Murid-murid paling banyak, ajarannya juga paling banyak tersebar. Begitu pun dengan qiraah 7 ini. Gitu ya. Jadi dari bacaan beliau juga diakui sanadnya paling sahih. Terus juga diakui oleh masyarakat muslim kala itu paling banyak dipakai, maka dipilih 7 nama ini. Siapa saja? Pertama ada Nafi'. Ya, Nafi'. Kalau di bait itu agak terbalik ya. Jadi kan kalau di bait itu kan fabil haramaini Ibnu Katsiri wa Nafi'un. Ya, kalau cara urutan itu Nafi' dulu. Urutan ini dibuat, nah Ibnu Mujahid merumuskan 7 nama imam, lalu dibuatlah suatu karya yang membuat rumusan kaidah-kaidah imam-imam ini dengan nama matan Syatibiyah yang tadi saya baru kutip yang dikarang oleh Imam Asy-Syatibi. Ya, di Syatibiyah inilah disusun urutan imam-imam. Yang pertama Nafi', ya. Yang kedua Ibnu Katsir, yang ketiga Abu Amr, yang keempat Ibnu Amir, yang kelima Asim, yang keenam Hamzah, yang ketujuh Kisai. Urutan ini bukan berdasarkan tanggal lahir, bukan berdasarkan masa mereka hidup juga, ya. Wallahu alam, saya belum mengkaji lagi. Ya, urutan ini memang ya ijtihad dari beliau kalau ini. Urutan kenapa Nafi pertama, Ibnu Katsir kedua, ya seperti itu. Itu urutan ijtihad dari Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Nah, Nafi punya masing-masing imam qiraat ini punya 2 rawi. Punya 2 rawi, yang 2 rawi inilah nanti yang memang menjadi bacaan penerus bacaan imam tersebut. Ya, begitu. Kalau di Haqqani hanya disebutkan imam qiraahnya. Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Asim, Hamzah, Kisai. Nah, tapi masing-masing imam ini dibuat 2 rawi. Kenapa beliau 2 rawi? Lagi ijtihad. Jadi penentuan imamnya, ya penentuan orang-orang itu ijtihad. Tapi kalau bacaannya itu riwayat. Mesti dibedakan ya. Kalau penentuan imam-imamnya, penentuan nama-namanya itu ijtihad. Tapi kalau penentuan cara bacanya, riwayatnya berdasarkan riwayat. Tidak berdasarkan ijtihad. Oke, kita akan sedikit bahas satu persatu. Ini kayak mungkin kita yang cukup sampai bahas imam qiraat aja. Nah, pertama Imam Nafi'. Ya. Imam Nafi'. Boleh di next. Ada perincian ya di situ. Imam Nafi', ya. Kita akan kenalan nih ya biar kita juga bisa mengenal para imam-imam ini sebagaimana kita kenal imam-imam ilmu di lain. Ya, kita kalau di hadis kenal Bukhari Muslim, fikih kenal Syafi'i Ahmad. Ya, kalau di qiraah kadang-kadang masih sedikit di antara kita yang mengenal. Kita kenalan dulu. Ya, Imam Nafi', nama lengkapnya siapa? Abu Ruaim Nafi' bin Abdurrahman bin Abi Nuaim Al-Laits Al-Madani.
Ya, jadi nama beliau mudahnya Nafi' Al-Madani. Ya, adalah qari kota Madinah ya. Beliau memiliki 2 orang rawi. Jadi rawi ini tuh bisa dikatakan murid dari imam tersebut. Murid dari imam tersebut. Dan nanti dari muridnya inilah yang meriwayatkan bacaan imamnya hingga saat ini ya, berdasarkan nanti para imam-imam yang memang meriwayatkan bacaan tersebut. Nah, untuk Nafi' sendiri punya 2 rawi ya. Jadi Imam Nafi' ini muridnya banyak ya, tapi kenapa hanya dipilih 2? Lagi-lagi ijtihad, dan memang pilihan ini salah satu faktornya apa? Karena 2 orang murid inilah yang paling berjasa dengan qiraat imamnya. Nah, itu alasannya. Ya, jadi nanti masing-masing kenapa 2, kenapa namanya itu, kenapa enggak ini? Karena alasannya itu bacaan yang paling dekat kepada imamnya dan paling berjasa dalam meriwayatkan bacaan imamnya. Oke, Imam Nafi', muridnya Qalun dan Warsh. Ya, guru-guru beliau siapa? Ada Abu Ja'far Al-Qaqa, ya, ada Abdurrahman bin Hurmuz Al-A'raj, ya, dari generasi tabi'in semua. Ya, Nafi' ini ya qari kota Madinah ya. Beliau hidup sezaman dengan Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik ya, Imam Darul Hijrah ya, pendiri mazhab Maliki, muridnya Imam Nafi' dalam bidang qiraah. Tapi Imam Nafi' murid Imam Malik dalam bidang hadis. Jadi mereka saling berguru dan bermurid. Itu unik sekali ya. Jadi Imam Nafi' ini imam Masjid Nabawi, nanti pengajarnya Imam Malik. Begitu. Kisahnya seperti itu. Nah, murid-murid beliau banyak, ada Isa bin Mina Qalun. Nah, Isa bin Mina Qalun ini adalah Imam Qalun, perawi pertama dari Imam Nafi'. Lalu ada Utsman bin Said Al-Warsh. Ini adalah Imam Warsh yang menjadi rawi kedua dari Imam Nafi'. 2 murid ini saja yang dipilih. Ya, jadi Imam Malik bin Anas nggak jadi rawi Imam Nafi' dalam ilmu qiraat ya. Kenapa? Karena Imam Malik kan fokusnya di hadis dan di fikih. Ya, jadi Imam Malik kita memang nggak fokus qiraat. Jadinya memang beliau nggak dipilih sebagai ulama ahli qiraah, apalagi menjadi perawi. Gitu ya. Kalau ada juga Isa bin Wardan, Sulaiman bin Muslim bin Jammas, dan lain-lain. Banyak. Ya. Nah, beliau ini qari kota Madinah. Tapi uniknya, ya, di dalam Tabaqatul Qurra, Imam Az-Zahabi, ya, Imam Nafi' ini justru selain qari kota Madinah, jadi imam masjid kota Madinah, Masjid Nabawi. Beliau juga sebagai muhtasiban, polisi syariah lah kalau kita sekarang, atau pengawas pasar. Jadi beliau bekerja juga, gitu ya, Masya Allah. Jadi beliau sebagaimana perkataan Imam Syatibi, takhayyarahum nuqaduhum kulla bari'in wa laysa ala qur'anihi muta'akkilah. Nanti ini khilaf lagi nih. Jadi para imam terdahulu memang rata-rata mereka itu punya kerja, punya profesi, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tukang, ya, dan itu nggak mengurangi muruah mereka, gitu ya. Kompeten mereka sama sekali nggak mengurangi, gitu ya. Jadi beliau jadi seorang pengawas pasar atau polisi syariah, ya. Dan dikisahkan Imam Nafi' ini mohon maaf ya, beliau itu negro ya, orang negro, orang Afrika, bro. Ya, berkulit hitam tapi badannya wangi sekali. Dalam satu kisah beliau mengatakan di biografi beliau, Imam Nafi' ini pernah bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah membacakan Al-Quran di mulutnya, sehingga mulut beliau itu sangat-sangat wangi. Dan itu di riwayat yang itu sangat masyhur, di tarjamah di biografi Imam Nafi' itu sangat masyhur. Jadi Imam Nafi' ini punya karomah yang khusus ya, beliau diakui oleh para ulama-ulama pada zaman itu. Nah, salah satu contoh bacaannya apa Imam Nafi' itu? Imam Nafi' ini qiraat Nafi' secara khusus bacaan Warsh ya. Itu sekarang masih eksis ya, tapi eksisnya di mana? Di daerah Maghrib. Maghrib itu daerah Maroko, Afrika Barat. Contohnya di Maroko, Aljazair, Sudan, itu banyak bacaan ini. Kenapa? Karena Imam Nafi' ini berdekatan dengan Imam Malik. Ya, Imam Malik kan pendiri mazhab Maliki. Dan dalam mazhab Maliki itu sangat berkaitan sekali dengan qiraatnya Imam Nafi', secara khusus Warsh. Unik. Jadi mazhab fikihnya dan mazhab qiraat itu saling korelasi. Nah, salah satu contohnya apa pengaruhnya? Imam Nafi' dalam bacaan qiraat Imam Nafi', basmalah itu bukan bagian Al-Fatihah ya. Jadi ayat pertama itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Di mushafnya ada, itu mushafnya yang saya punya ya. Di mushaf itu mushafnya ada basmalah. Teman tidak masuk ayat pertama Al-Fatihah. Begitu ya. Maka mereka dalam mazhab mereka nggak baca basmalah, nggak ada masalah. Begitu ya. Gitu. Nah, lalu ada lagi misalnya mad jaiznya 2 harokat, ada silah mim jamak, misalnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tambah silah mim jamak ya, pada beberapa kondisi. Ada bacaan taklil itu seperti bunyi misalnya kita ngucapin Bekasi, wabuhe,
gitu ya, atau dalam bacaan lagi duhe. Jadi bukan murni dia, tapi miring apa bahasa ya. Ya pokoknya nya itu bukan murni seperti Kalau itu nanti ima lah. Ya, tapi dia lebih kepada miring ya, atau apa istilahnya ya. Pokoknya ya belum murni lah gitu. Itu taklil. Dan beberapa kaidah lain. Nanti kalau dibahas ini rinciannya insyaallah di daurah berikutnya kita akan rincikan bacaan satu-satu masing-masing imamnya. Kita sekarang hanya kenalan dulu aja. Oke, selanjutnya kedua Imam Ibnu Katsir ya, yang dikenalkan Imam Khaqqani ya. Fabil haramain Ibnu Katsir wa Nafi'un. Jadi kata beliau di Haramain di Madinah dan Mekah ada dua imam. Siapa? Ibnu Katsir dan Nafi'. Kalau Nafi' di Madinah, Ibnu Katsir di Mekah. Maka beliau Al-Makki Ad-Dari. Nah, beliau punya dua orang rawi ya. Ya, tadi sudah saya bahas, jadi saya tidak bahas lagi rawi ya. Rawinya ada dua, Al-Bazzi dan Kumbul. Al-Bazzi dan Kumbul. Ya, ini murid-murid beliau, dan beliau ini Imam Ibnu Katsir ini termasuk generasi tabi'in juga ya, tabi'in ya. Masuk generasi tabi'in ya, beliau bermurid kepada salah satu gurunya, beliau berguru kepada muridnya Ibnu Abbas ya. Dirbas Maula Ibnu Abbas. Makanya nanti sanad qiraat Ibnu Katsir itu nyambungnya ke jalur Ibnu Abbas begitu. Lalu murid-muridnya juga banyak, ada Ismail bin Abdullah Al-Qis, ada Ismail bin Muslim, ya, lalu ada anaknya sendiri, ya, dan seterusnya. Nah, beliau ini tentunya sebagai qari kota Mekah ya. Dan beliau juga merupakan ahli bahasa ya, atau linguis bahasa kita, nahwi. Jadi nanti nggak menutup kemungkinan hampir para imam qiraat ini ya, mereka rata-rata juga seorang ahli bahasa. Kenapa? Karena ilmu qiraat itu nanti sangat-sangat berkaitan dengan ilmu bahasa. Jadi di antara antum kalau ada yang sudah ahli nahwu, paham nahwu, pasti akan lebih lengkap kalau belajar qiraat nanti. Karena nanti banyak sekali pengaruh qiraat dari nahwu. Sebaliknya, kaidah-kaidah nahwu juga pengaruh dari qiraat. Jadi banyak para ahli qiraat itu ahli bahasa, linguistik. Lalu juga beliau penjual minyak wangi ya, dan juga pandai berretorika dan berwibawa. Nah, contoh bacaannya juga sama ya, kayak kolun dalam salah satu wajah ya. Satu cara bacaannya beliau membaca dengan alaihimu. Ada kata misalnya mim jamak. Mim jamak itu mim yang menunjukkan menunjukkan dhamir jamak, alaihim, ilaihim, alaihim, dan seterusnya. Nah, tapi dalam qiraat Ibnu Katsir, basmalah itu masuk ke bagian pertama Al-Fatihah. Nah, jadi dan ini Ibnu Katsir ini bacaan Ibnu Katsir karena di Mekah ya. Ini juga mempengaruhi bacaan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i sendiri berdasarkan riwayat yang pernah disampaikan dalam beberapa terjemah beliau, biografi beliau terpengaruh belajar kepada Imam Ibnu Katsir ya dalam qiraah. Makanya bacaan beliau itu dengan qiraat Imam Ibnu Katsir. Ya, makanya kan di dalam mazhab Syafi'i basmalah dibaca. Ya, di dalam salat atau dalam salat seperti itu. Karena kan juga pengaruh qiraah. Ya, seperti itu. Nah, baik, itu tentang Ibnu Katsir. Jadi ini juga nanti akan menjadi kajian menarik ya kalau kita misalnya pengen lebih kaji dalam hubungan antara mazhab qiraat dengan mazhab fikih. Itu sangat erat. Yang paling mendekati dua qiraah. Imam Nafi' dengan Imam Malik, Ibnu Katsir dengan Asy-Syafi'i. Itu yang paling korelasi. Yang lainnya tidak terlalu terlihat korelasinya atau pengaruhnya. Baik, selanjutnya boleh di next, kita percepat aja karena masih biografi ya. Imam Abu Amr ini saya singkat saja ya. Abu Amr ini beliau orang Basrah, Al-Basri Al-Mazini ya. Di Khaqqani dibilang gimana? Wabil Basrati binul Ala'i Abu Amri. Nama aslinya itu Zabban bin Al-Ala ya, panggil Abu Amr, lebih banyak Abu Amr. Punya dua orang rawi Ad-Duri dan As-Susi. Nah, duri ini bukan bahasa kita ya, duri bukan, duri dalam daging bukan. Duri ini nisbat kepada kota Dur di Baghdad. As-Susi juga sama. Susi ini laki-laki ya, bukan Bu Susi ya, bukan Mbak Susi. Susi ini juga nisbat kepada Sus ya, di daerah Baghdad juga sama, daerah Irak seperti itu. Ya. Nah, menariknya ya, Abu Amr ini ya punya murid. Siapa muridnya? Sibawayh. Ya, jadi kalau antum yang ahli nahwu ya, antum belajar nahwu pasti kenal dengan nama Sibawayh, kenal dengan nama Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ini tokoh-tokoh nahwu terkenal ya. Nah, mereka ini muridnya dari Imam Abu Amr. Abu Amr ini justru sebenarnya lebih dahulu dalam ahli bahasa. Ya, jadi sebenarnya ahli bahasa yang paling pertama Abu Amr. Ya, Abu Amr
Nah, tapi Abu Amr ini akhirnya lebih fokus kepada qiraatnya. Nah, ketika ada beberapa murid-murid beliau ahli nahwu, justru murid-muridnya meneruskan ilmu nahwunya kayak Sibawai, Al-Khalid bin Ahmad Al-Farahidi, ya, Yunus bin Habib. Ini termasuk tokoh-tokoh nahwu. Begitu pula tabi'in yang terkenal, Abdullah bin Al-Mubarak, ini juga muridnya Abu Amr. Abu Amr ini gurunya banyak, muridnya banyak. Ya, luar biasa ya. Jadi guru beliau yang terkenal Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini guru beliau dalam bidang fikih atau hadis ya, karena Hasan Al-Basri tidak meriwayatkan qiraah. Ya. Yang lain beberapa seperti Asim bin Abi Najud ini baru qiraah. Gitu. Jadi Imam Abu Amr ini spesialis, beliau memiliki keistimewaan apa? Guru yang paling banyak. Di antara 7 imam qiraah ini, yang paling banyak gurunya itu Imam Abu Amr. Dan murid juga banyak. Dan muridnya nggak sembarangan, orang-orang sembarang atau orang-orang yang masyhur semua. Sibawai, Al-Khalid bin Ahmad Farahidi, gitu kan. Abdullah bin Abdul Mubarak, ya, sekarang beberapa tokoh-tokoh yang lain. Ya, beliau juga seorang qari, seorang ahli bahasa atau linguistik juga, seorang linguis, sastrawan juga, beliau juga ahli dalam bersyair Arab, ya. Dan juga contoh bacaannya yang paling terkenal itu Abu Amr ya. Di dalam rawinya ada nama Imam As-Susi. Ya. Susi itu paling banyak idgham kabirnya. Nanti kita akan ketemu istilah idgham. Idgham kabir itu jadi mengidgham kedua huruf yang berharokat dijadikan satu. Contohnya misalnya di Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala. Kalau kita kan bacakan kaifa fa'ala. Kalau As-Susi dari As-Susi an Abi Amr bacanya alam tara kaifa fa'ala. Jadi antara fa yang berharokat di idgham, nama idgham kabir. Ada juga imalah. Kalau imalah baru bunyi e tadi ya. Contohnya kayak misal Depok e. Nah, misalnya An-Nir atau An-Nis. Nah, itu bacaan Ad-Duri dan beberapa contoh-contoh yang lain. Oke, lanjut. Al-Imam Ibnu Amir. Ya, kalau Ibnu Amir ini orang Syam, Syami ya, beliau orang Syam. Ya, nah, beliau ini justru adalah tokoh qiraat yang paling tua ya, karena beliau 8 Hijriah lahirnya. Jadi 8 Hijriah itu Rasulullah masih hidup kan, tapi beliau memang nggak ketemu Rasul. Ya, beliau belum ketemu Rasul, beliau ketemu sahabat ya. Ya, makanya beliau gurunya sama Abi Darda, kan sahabat Nabi SAW, Mu'awiyah bin Abi Sufyan, Nu'man bin Bashir, ya, ketemu dengan sahabat Nabi SAW. Jadi beliau lahir di zaman Rasul masih hidup ya, tapi tidak sempat bertemu Rasul SAW. Makanya bacaan sanad qiraat Ibnu Amir itu paling tinggi, paling ali. Ya, Ibnu Amir dan Asim. Karena mereka gurunya sahabat langsung atau generasi tabi'in pertama. Ibnu Amir dan Asim. Ya, secara khusus riwayat Hafsnya. Nah, beliau ini qari kota Damaskus dan juga sebagai hakim ya. Jadi beliau hakim ya, hakim yang adil tentunya. Ya, beliau hakim yang adil ya. Lalu juga sebagai imam masjid Umawi ya. Amanah dan juga menurut pengakuan para ulama, beliau termasuk generasi tabi'in yang terbaik. Ya, begitu. Itu penilaian dari beberapa ulama lain. Oke, lanjut. Hampir sama lah ini kaidah bacaan, nanti mungkin kita bisa bikin daurah khusus ya untuk tokoh-tokoh imam-imam satu persatu ini. Lanjutnya, ada lagi imam tadi, kalau tadi kan Babi Syami Abdullah wa bin Amirin, tadi Ibnu Amir. Sekarang Asim. Nah, Asim ini punya 2 orang rawi. Kalau Asim ini Al-Kufi ya. Orang Kufah sekarang daerah antara Iran dengan Irak ya. Punya 2 orang rawi, Syu'bah dan Hafs. Yang gimana bacaan sekarang ini populernya apa? Hafs. Ya, kenapa bisa bacaan Hafs yang populer? Apakah dari dulu? Tidak. Bacaan Hafs itu baru populer ketika zaman Turki Utsmani. Ya, sebelum zaman Turki Utsmani, bacaan yang populer itu bacaan siapa? Bacaan qiraat Abu Amr. Secara khusus dari riwayat Ad-Duri. Makanya Imam As-Suyuti dalam tafsir Jalalain itu baca tafsir Jalalain itu aslinya pakai qiraatnya Abu Amr dengan Ad-Duri, bukan Hafs. Itu yang naskah aslinya itu pakai riwayat Ad-Duri, bukan dengan riwayat Hafs. Karena Imam As-Suyuti hidup pada zaman ketika qiraat Abu Amr sedang booming-boomingnya. Nah, Hafs ini kenapa dipilih? Karena memang paling mudah kaidah-kaidah bacaannya. Yang kayak kita baca sekarang, nggak banyak imalah, nggak banyak kaidah-kaidah yang ribet seperti saktah ya atau hukum-hukum hamzah ya, itu nanti dalam ilmu qiraat memang sangat-sangat jelimet sekali gitu, maka dipilih Hafs. Jadi itu juga hasil ijtihad ya para ulama Turki Utsmani hingga sekarang begitu. Nah, lalu guru-guru siapa yang Asim? Abu Abdurrahman As-Sulami, ini paling tokoh tabi'in terkenal ya. Abu Abdurrahman As-Sulami, Zair bin Hubaysh dan seterusnya. Murid-muridnya juga banyak, Syu'bah, Hafs ya,
dan beberapa tokoh-tokoh lain masuk Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya tadi, jadi Al-Khalil ini lebih dikenal sebagai tokoh ilmu arud ya, ilmu puisi Arab. Tapi beliau juga belajar qiraah pada Imam Asim dan Imam Abu Amr. Ya, beliau juga termasuk Imam Asim ini qari sekaligus muhaddits ya. Jadi Asim ini juga termasuk muhaddits yang rawi, yang dia mendapat predikat fiqh dari para ulama-ulama ahli hadis, dan dia juga punya suara yang merdu ya, merdu sekali suaranya sampai beliau dapat pujian dari para ulama-ulama yang ada di sana. Baik. Sedikit lagi Asim, Hamzah dan Kisai ya berarti. Nah, Asim, Hamzah, Kisai intinya sama ya. Next. Hamzah yang Kisai itu sama-sama Kufah. Jadi Asim, Hamzah, Kisai sama-sama orang Kufah. Ya, tapi kalau Hamzah ini sendiri ya, Imam Hamzah ini uniknya beliau itu punya guru. Jadi salah satu keistimewaan qiraat Imam Hamzah itu qiraat ahli bait. Karena apa? Karena sanad qiraat Imam Hamzah itu bersambung kepada jalur siapa? Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Zainal Abidin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya, jadi qiraat Imam Hamzah ini qiraat ahlul bait. Paling istimewa, tapi paling susah. Jadi paling istimewa itu paling susah kaidah-kaidahnya. Ya, jadi banyak sekali kaidah imalah, kaidah Hamzah. Saya mempelajari kaidah Hamzah ini kadang-kadang juga masih banyak nggak paham. Kaidahnya sungguh rumit ya. Jadi makanya Imam Hamzah ini kalau nggak terlalu masyhur ya, tapi memang istimewa karena jalur sanadnya lewat siapa? Ahlul Bait begitu. Murid-muridnya Sufyan Ats-Tsauri, tokoh ilmu fikih yang terkenal ya. Lalu misalnya ya Al-Farra. Ya, Al-Farra ini juga tokoh nahwu ya. Al-Yazidi juga termasuk Imam Qiraah gitu. Imam Hamzah ini juga ahli hadis dan juga ahli ilmu faraid. Jadi ahli ilmu waris ya. Unik ya. Ikhwas sekalian, kalau kita para ahli qiraah ini mereka rata-rata multidisiplin ilmu. Ya, jadi para ahli qiraah ini rata-rata multidisiplin ilmu. Jadi mereka enggak hanya ahli qiraah saja. Jadi apapun mereka fokus pada ilmu qiraah, tapi mereka juga pandai ilmu lain, minimal 1-2 ilmu. Nahwu atau misalnya fikih atau hadis. Ini menjadi pelajaran buat kita. Ya, ada faedah. Kalau kita belajar ilmu syar'i, hendaknya kita pilih satu ilmu yang kita sukai. Mau entah Al-Quran atau hadis atau fikih atau apapun. Tapi jangan melupakan belajar ilmu lain. Itu penting. Jadi antum kalau belajar ilmu syar'i sukanya ilmu ini. Jangan lupa belajar yang lain. Gitu. Nanti antum mau jadi pakar apa silakan. Tapi kalau ulama dahulu bisa jadi pakar di berbagai bidang. Ya, Imam Hamzah bisa jadi qori bisa, jadi ahli fikih bisa beliau. Ya, dan juga beliau pengusaha minyak. Jadi beliau ini kalau sekarang tuh apa? Bisnismen ya. Beliau pengusaha minyak. Jadi beliau sendiri nggak sama sekali. Ini ada khilaf ya terkait bolehkah ngambil upah dari ngajar Quran. Kalau Imam Hamzah ini beliau lebih ngikut pendapat mazhab Abu Hanifah yang nggak boleh sama sekali. Maka beliau itu kalau ngajar Quran nggak pernah ngambil upah dari ngajar Quran. Ya, makanya beliau dikatakan Imam Syatibi Hamzatu azgahu min mutawarri'in. Imam Hamzah itu warok sama sekali kalau ngajar Quran nggak mau menerima upah. Walaupun dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad boleh. Kalau Hanafi nggak boleh. Kalau Maliki saya lupa. Kalau Syafi'i Hambali boleh. Yang penting ada syarat akad yang jelas. Ya, itu Imam Hamzah tuh. Jadi beliau juga pengusaha minyak sekaligus ahli ibadah. Nah, jadi itu sedikit kriteria atau biografi Imam Hamzah. Terakhir ya, insyaallah lewat dikit Al-Kisai. Sama-sama kota Kufah ya. Jadi awalnya dulu antara Asim, Hamzah, Kisai kan sama-sama kota Kufah ya. Ya, sama-sama kota Kufah ya. Tapi yang paling populer dulu yang pada zaman dahulu bacaan yang populer di kota Kufah itu bacaan Imam Hamzah dulu. Setelah Imam Hamzah baru Imam Asim dari rawinya Syu'bah. Nah, jadi Hafs itu dulu belum terlalu populer. Hafs itu baru populer sekarang ini, gitu ya. Nah, Al-Kisai juga sama dari Kufah. Ya, Al-Kisai ini menarik ya. Al-Kisai ini beliau ini juga terkenal sebagai ahli nahwu. Jadi beliau itu punya 2 tokoh. Kalau kita belajar Alfiyah bin Malik atau Qatrun Nada, Al-Kisai ini sering kali disebut sebagai tokoh nahwu juga ya. Karena beliau sendiri juga murid-muridnya ya murid-muridnya dan guru-gurunya juga ada dari tokoh nahwu begitu ya, Al-Kisai ini. Jadi Al-Kisai ini ya beliau ini merupakan qori sekaligus ahli bahasa, linguistik dan juga penasehat kerajaan ya di zamannya Harun Ar-Rasyid. Jadi Al-Kisai ini hidup sezaman dengan Khalifah Harun Ar-Rasyid, jadi penasehat kerajaan begitu. Baik, itu sedikit biografi ya, karena memang dibahasnya biografi bait tadi ya tentang para imam qiraah. Setidaknya di sini Imam Al-Khalaqani ingin memberikan kepada kita faidah bahwasannya
tidaklah ilmu tajwid dan ilmu qiraat sampai kepada kita kecuali dengan jasa-jasa mereka ini semua. Gitu. Hendaklah kita mendoakan mereka, kita mengenal mereka, sehingga kita menghargai ya jasa para pendahulu kita seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan bahas tuh perinciannya tentang ilmu tajwid yang insya Allah akan kita bahas pertemuan esok insya Allah taala. Baik, itu saja mungkin dari saya. Silakan ini sesi pertanyaan mungkin bisa dimoderatori oleh Ismail. Ya, tafadhol. Jazakallahu khair. Ya, di sini ada 3 pertanyaan. Yang untuk pertanyaan pertama dari Novel Kairo. Syekh, bagaimana status Syekh Al-Afasi, Syekh Sudais, Syekh Suraim, Syekh Bandar Balilah, Syekh Mauqili, dan lain-lain? Apakah mereka bisa disebut mukri karena ilmu mereka tentang Al-Quran dan lainnya juga tidak diragukan? Dan juga imam dan muazin Al-Haramain. Terus pertanyaan kedua atau gimana? Yang ini dulu, satu dulu. Kalau yang saya tahu ya, wallahu alam, ini sepandai yang saya tahu ya, beliau itu rata-rata lulusan syariah itu. Syekh Sudais, ya kan, Syekh Suraim, itu rata-rata mereka lulusan syariah, ya. Dan saya wallahu alam nggak tahu, kecuali kayak Syekh Ali Hudhaifi, Imam Masjid Nabawi, beliau mukri karena beliau memang fokusnya di ilmu qiraah. Ya, beliau jadi guru besar Al-Quran di Madinah. Syekh Ali Hudhaifi, siapa lagi yang jadi imam ya? Yang saya tahu hanya Syekh Ali Hudhaifi. Ya, kalau Syekh Sudais itu yang saya tahu beliau nggak menjadi tokoh ilmu qiraat zaman ini. Karena memang beliau ya memang fokusnya ke syariah sebenarnya. Begitu ya. Kalau mau tahu ahli qiraat zaman ini, coba cek ke ini Ismail. Coba cek PPT yang ini, Ikatan Para Qori, di situ ada foto-fotonya. Ya, sengaja taruh itu biasa sekaligus pengenalkan. Kalau kita pengen tahu siapa tokoh-tokoh qiraat zaman sekarang, itu nggak lepas dari dua ya, nggak lepas dari dua tokoh dua negara, Mesir ataupun Syam. Kenapa? Karena sanad Quran itu lewatnya dari dua jalur ini. Imam Ibnu Jazari itu orang Suriah ya, orang Syam. Ya, lalu Imam siapa lagi? Imam Syatibi asalnya orang Andalusia, orang Spanyol asalnya. Beliau hijrah ke Mesir, orang Mesir. Jadi rata-rata ahli qiraat itu dari zaman dulu hingga zaman sekarang dari dua negara itu, Mesir dan Syam. Misalnya Syekh Mahmud Khalid Al-Khusari yang paling pojok kanan, Syekh Mahmud Al-Khusari. Ada Syekh misalnya siapa Mesir lagi itu? Muhammad Amin Syawi. Ya, sekarang yang masih hidup Syekh Ahmad Isa Al-Mi'sarawi. Ya, kalau dari Syam misalnya ada Syekh Quraim Rajih. Ya, memang kita mungkin sebagian kita ada yang kurang kenal, tapi memang mereka itu tokoh-tokohnya gitu ya. Ya, justru para imam-imam Mekah Madinah belajar ke mereka. Gitu yang saya tahu kayak Syekh siapa yang belajar ke ini. Ya, misalnya Syekh Ali Hudhaifi saja, beliau belajar ke Mesir. Gitu ya. Jadi memang nggak semuanya gitu. Tapi nggak masalah, kan saya bilang nggak ada masalah gitu ya. Jadi ya nggak masalah juga mereka bukan mukri. Kan jadi imam nggak harus mukri. Itu ya, itu kebijakan pemerintah setempat gitu ya. Kayak gitu. Jadi intinya yang saya tahu kalau di Madinah Mekah itu yang mukri itu Syekh Ali Hudhaifi. Yang saya tahu ya jadi imam. Yang lainnya wallah alam. Yang saya tahu bukan. Baik, ada lagi? Baik, Ustaz. Pertanyaan kedua dari Mas Muhammad Sofi. Kalau ijazah di ba'dil Quran, misal surah Al-Fatihah, sanadnya apakah juga sampai Rasulullah SAW? Sampai. Semuanya sampai. Ya, jadi semua ijazah sampai. Ya, jadi mau bi ba'dil Quran dengan sebagian Quran Al-Fatihah saja atau dengan tanawub sampai semua ke Rasulullah. Cuma jadi masalah ini kan karena sampainya ke Rasulullah ini kan amanahnya mesti dijaga. Ya, kita bersambung sampai sebaik-baik manusia nih dari Rasulullah kepada Allah. Ya, makanya sebagian ulama untuk ijazah bi ba'dil Quran ini agak dikritisi. Ya, kritisi bagi orang-orang yang dia baru dapat sebagian ijazah Quran, terus dia udah langsung mengijazahkan pada orang lain. Padahal ijazah Al-Quran asalnya mesti kamilan, mesti sempurna. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas per huruf mesti dibaca kepada guru. Tidak bisa sebagian-sebagian atau sepotong-sepotong ya, atau apalagi baca sendiri mushafin. Ya, tidak boleh seperti itu. Gitu ya. Sampai insya Allah. Oke, ada lagi? Baik, Ustaz. Pertanyaan ketiga dari Mas Hafiz Muzakir. Bismillah, Syekh Afwan izin tanya. Di Indonesia sendiri bermazhab Syafi'i,
Akan tetapi kenapa di Indonesia mayoritasnya menggunakan riwayat Hafs? Bukannya bacaan Imam Syafi'i yaitu Ibnu Katsir. Syukron barakallahu fikum Oke, ya Syekhana. ini sering banyak pertanyaan seperti ini. Kenapa? Karena memang ulama mazhab Syafi'i juga memang tidak terlalu ihtimam dengan qiraat Imam Syafi'i ya. Qiraat Imam Ibnu Katsir. Beda dengan para ahli fikih dari mazhab Maliki. Itu sangat-sangat perhatian dengan qiraat Imam Nafi'. Jadi hubungannya kan kayak saya bilang Imam Nafi' dengan Imam Malik ya, itu kan mereka guru murid. Ya, Imam Nafi' guru Imam Malik dalam bidang qiraahnya. Imam Malik gurunya Imam Nafi' dalam bidang hadisnya. Saling guru murid. Jadi sangat dekat sekali. Ya, karena pengaruh dari tokohnya, founding father-nya aja begitu, maka turunlah sampai sekarang seperti itu. Termasuk juga karena penyebaran mazhabnya juga. Mazhab Maliki karena berkembangnya di daerah Afrika Barat bukan ya, Maroko sekitaran di situ, ya, bersamaan dengan itu. Berbeda dengan penyebaran mazhab Syafi'i misalnya di Indonesia dari Yaman, dari Hadramaut nih misalnya. Jadi kalau kita lihat sejarah, ulama-ulama Syafi'i mazhab Yaman, ulama-ulama mazhab Syafi'i dari Yaman nggak pakai qiraah Ibnu Katsir memang. Karena memang hubungan antara Imam Ibnu Katsir ya dengan Imam Syafi'i tidak seperti hubungan Imam Nafi' dengan Imam Malik seperti itu. Jadi emang dari aspek sejarahnya memang seperti itu ya, tidak berbarengan. Penyebarannya itu kurang merata sebagaimana penyebaran qiraat Nafi' di daerah Afrika Barat seperti itu ya. Begitu. Tapi makanya dari sekarang bagi kita nanti ya, kita galakan ya, bagi antum yang memang tertarik gitu ya, kita galakan dengan belajar itu. Yang banyak sekarang beberapa Ustaz. Masih termute. Halo? Halo. Yes. Tadi saya mana saya ngomong? Afwan. Kepencet kayaknya ya. Intinya tadi karena pengaruh sejarah ya. Mungkin ada Akhirul Habib Hafidh ya. Jadi seperti itu karena aspek sejarah ya, dan memang karena penyebarannya nggak merata. Syafi'i kan banyak mazhabnya. Tapi kalau Maliki kan hanya di Afrika Barat. Gitu ya. Jadi dari sejarah. Wallahu a'lam. Dan lagi, kalau tidak ada dari sekarang silakan yang mau setoran angkat tangan. Jadi ntar kita persiapan. Itu saja mungkin. Tidak ada lagi, Ismail? Ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya untuk sore ini. Dari Mas Jainuddin, izin bertanya Ustadz, apakah belajar tajwid dan ilmu lainnya seperti ilmu alat, nahwu dan sorof sudah termasuk berguru? Apakah diperbolehkan melalui online? Kalau nggak boleh, berarti antum nggak boleh dong belajar online sekarang. Boleh, sangat boleh ya. Online itu wasilah, yang penting belajar dengan guru itu sekarang metodenya luar biasa ya. Memang idealnya kita dengan talaqi wal musyafahah, artinya apa, tatap muka langsung offline. Tapi karena sekarang kita pandemi, situasi sedang darurat, tidak ada masalah dengan offline ya. Yang nggak boleh itu tadi apa, kalau Quran belajar tajwid misalnya, antum baca sendiri nggak pakai bimbingan guru, itu yang salah. Nah, tapi seminimal-minimalnya kalau antum bisa belajar dengan online, maka belajar dengan online. Ya, nanti tapi usahakan bisa datang dengan offline, datang ke rumah guru, itu lebih beradab seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Karena sesi pertanyaan telah berakhir, maka untuk sesi dars kali ini akan diakhiri. Terima kasih atas Ustadz yang telah memberikan materi dan para peserta yang telah hadir. Diingatkan kembali setelah sesi daurah ini akan ada sesi setoran untuk hafalan sanad jika ingin yang menyetor. Sebelumnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matikan aja recordingnya. Oke, yang mau setor silakan stay di sini.